Baiklah hadirin dan hadirat yang kami hormati dan yang kami sayangi, marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jalin silaturahim dalam bingkai Ukhuwah Islamiyah yang dilaksanakan oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, KKSS Kota Ternate, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, IWSS Kota Ternate, dan IKAMI Sulawesi Selatan, Cabang Ternate. Agar karya pada ini mana? Alhamdulillah karya pada ini. Tapi dalam mereka yang menenang patujui oleh reform Allah Ta'ala. Bapak Ibu tamu-tamu yang berbahagia, ini kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Saudara Hairul Jalil Silawi. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Atas takdir Allah, perkenankan saya menyapa Jazakallahu khair Al-Ustaz Andre Guruta Malai, Bapak Dr. Andus H. Marsono MH selaku pembawa hikmah maulid pada malam ini. Jazakallahu khair. Perkenankan saya sapa Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Andus M. Tahir Sulaiman MSc. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih sempat menyebutkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Karena itulah mari kita luruskan niat dan samakan tujuan saat melangkahkan kaki menuju acara peringatan maulid ini, agar terwujud segala kerinduan dan harapan dapat berjumpa dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kegiatan ini kami selenggarakan atas kerjasama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, dan IKAMI Sulawesi Selatan Cabang Kota Ternate. Sambutan pertama yang akan disampaikan dan diwakili oleh KKSS dan IWSS Kota Ternate, Ibu Haja Endang Hermanto, SPD NPD. Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata mewakili teman-teman pengurus KKSS dan IWSS. Tadi telah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, dan Ikatan Mahasiswa Muslim Indonesia Sulawesi Selatan Cabang Ternate. Dan kebetulan panitianya dari IWSS Pak Wali. Jadi saya diberi mandat oleh Pak Ketua untuk menyampaikan sambutan mewakili Bapak Ibu teman-teman pengurus. Tapi Pak Ketua izin. Pak Wali Kota perlu juga saya laporkan bahwa yang hadir di sini adalah semua bernuansa, ada dari perwakilan masyarakat Mandar dari Sulawesi Selatan, ada dari Denreka, Toraja, Bugis, dan Makassar. Ini mencerminkan bahwa eksistensi KKSS, IWSS sebagai wadah pemersatu, sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri yang tertuang dalam mukadimah konstitusi KKSS. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini adalah untuk mempersatukan kita dan juga sebagai bagian dari memberi kontribusi agar Kota Ternate lebih maju ke depan. Kehadiran kita diharapkan memberi kontribusi terutama perluasan kontribusi kita dalam pembangunan, keamanan, kesejahteraan, dan keamanan. Kita semua yang hadir di sini adalah bagian dari masyarakat Ternate. Kita adalah warga Kota Ternate yang berasal dari Sulawesi Selatan, yang menjunjung tinggi adat seatora. Satu pesan orang tua kita yang kita semua tahu, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kita punya rasa sirik, rasa malu apabila melakukan kejahatan, malu apabila melakukan pelanggaran berundang dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Diharapkan kita dapat mengingat kembali keteladanan Nabi Muhammad sehingga mengembalikan kita kepada sunnah Rasul dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita patut meneladani buah pikiran yang cerdas dan jernih, ucapan yang santun dan lembut, serta tindakan yang arif dan bijaksana. Itulah perilaku yang diwarnai oleh akhlak mulia, akhlak karim. Bapak Ibu tamu undangan rahimakumullah. Selanjutnya kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Ternate Bapak Dr. M. Tauhid Sulaiman MSI. Untuk itu kepada Bapak disilakan. Jumlah penduduk Kota Ternate saat ini tercatat di dalam angka 205.000 jiwa. Dari 205.000 jiwa, jika kita kalikan 85% merupakan umat Islam, maka jumlah umat Islam yang berada di Kota Ternate, yang berada di Hiri, yang berada di Modi, itu berjumlah 174.000. Artinya jumlah yang mewarnai
tatanan kehidupan beragama di dalam kota Ternate. Tadi terutama disampaikan oleh Ketua IWSS Kota Ternate bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dicuri. Artinya Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa dari 174.000 jiwa di dalamnya itu ada kurang lebih 10% dari warga Sulawesi Selatan. Kira-kira berapa itu? Mendekati 20.000 lah yang ada di Kota Ternate. Lakatakan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya apa? Bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada contoh teladan. Rasulullah sudah meninggal sekitar 1400 tahun yang lalu. Maka umat Islam, terutama warga Sulawesi Selatan yang ada di Kota Ternate, harus menjadi contoh bagi umat Islam yang ada di Kota Ternate di luar dari keluarga besar Sulawesi Selatan. Ketika kita coba tadi, ada beberapa harapan yang kami sampaikan, terutama upaya agar pemerintah ini mampu mendorong kemandirian, kemudian didorong untuk mendapatkan keadilan. Sama halnya juga Bapak Ibu sekalian, bagian dari visi misi kami yaitu bagaimana mendorong agar Ternate ini bisa mandiri dan berkeadilan. Bermaknanya adalah bahwa kita memberikan semua harapan. Kita ingin mewujudkan semua keluarga besar yang ada di Kota Ternate itu. Apakah dia berasal dari Bugis, apakah dia berasal dari Makassar, dia berasal dari Buton, dia berasal dari Jawa, semua harus bisa mendapatkan rasa keadilan. Dan ini bagian dari perintah agama. Jadi kehadiran Rasulullah SAW itu tidak sebagai sebuah peristiwa biasa, tetapi itu sudah tercatat di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum datangnya kitab suci. Jadi bisa juga menyampaikan bahwa setelah aku ada seseorang yang nanti menjadi penggantiku. Siapa dia? Bermakna Ahmad ini bagi para ahli kitab itu adalah Rasulullah. Oleh karena itu, karena tadi jumlah kita 174.000, maka saya berharap umat Islam yang ada di Kota Ternate harus betul-betul menjadi contoh bagi umat yang lain. Karena ini kita bicara tentang perspektif pemerintahan. Karena Bapak Ibu sekalian merupakan bagian dari warga saya, warga Kota Ternate, maka ada beberapa harapan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan peringatan Maulid pada malam ini. Pertama, saya sangat ingin agar Kota Ternate ini menjadi bersih. Ya, oleh karena itu, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk mari kita dorong sama-sama berpartisipasi bersama pemerintah agar kita mendorong Ternate itu menjadi bersih. Bentuknya seperti apa? Insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian bisa mensosialisasikan kepada semua keluarga yang ada di tempat tinggal masing-masing untuk kita mewujudkan kehidupan bersih. Karena kehidupan bersih itu adalah perintah dari perintah agama. Ya. Seperti halnya ketika sholat, hal yang paling utama diperintahkan itu adalah sholat. Saya berupaya ingin mendorong kalau semua masyarakat Kota Ternate ini berkomitmen sama dengan kita semua sebagai uswatun hasanah. Jadi keteladanan yang dimaksud tadi itu adalah ketika Rasulullah tidak ada, kita ini menjadi teladan. Jadi teladan dalam bentuk apa? Kita betul-betul harus menjadi pencetus utama dalam rangka mewujudkan Kota Ternate adalah kota yang terbaik yang ada di Maluku Utara. Saya kira ini sebuah harapan yang sangat sederhana dalam rangka untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian, terutama dari keluarga besar KPSS, termasuk ada beberapa organisasi lainnya, IKABI, kemudian IWSS, mudah-mudahan
Karena sudah menjadi bagian dari warga Kota Ternate, mari sama-sama kita dukung berbagai program-program pemerintah yang ada di Kota Ternate. Saat ini Bapak Ibu sekalian, satu hal sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kita saat ini berada pada situasi krisis energi, krisis pangan. Ya, kenapa saya harus menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian? Karena sebagian besar keluarga besar Sulawesi Selatan berada pada sektor perdagangan. Oleh karena itu, mari kita berupaya, terutama di kalangan kita semua, mampu untuk mendorong supaya ada kemandirian pangan di Kota Ternate. Kami pemerintah juga diskresi oleh Bapak Presiden berupaya agar kita mampu bisa melewati dalam beberapa bulan ke depan sampai mengakhiri tahun 2022. Upaya itu tentunya menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia termasuk Kota Ternate untuk kita mewujudkan supaya kita ini bisa mandiri ketika terjadi krisis pangan maupun krisis energi. Jadi tentunya sangat terkait dengan persoalan internasional yang saat ini terjadi di Ukraina sana ketika perang antara Rusia dan Ukraina. Tetapi kalau kita semua umat Islam di dalamnya juga termasuk bagian dari keluarga besar Sulawesi Selatan, semua berupaya untuk mendorong berdikari, mandiri dan lain sebagainya. Insyaallah dalam keadaan krisis apapun, ketika kita semua bersatu, kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita dapat melewatinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Ustaz, tidak bicara terkait dengan konteks keagamaan, tetapi saya bicara tentang konteks kenegaraan, konteks pemerintahan, di mana Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari warga saya adalah pelayan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu wajib untuk saya sampaikan ini supaya kita semua tidak dalam rangka untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah yang ada di Kota Ternate. Saya kira demikian, yaitu hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jalin silaturahim dalam bingkai ukhuwah Islamiyah yang akan dibawakan oleh Al Ustaz Dr. Andes Haji Marsono MH. Untuk itu kepada Ustaz dipersilakan. Alhamdulillah ini adalah suatu kalimat al-i'tiraf, adalah kalimat pengakuan, di mana pengakuan seorang hamba atas segala nikmat Allah yang tak terhitung nilainya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Ayat ini adalah suatu kebenaran mutlak. Sebab sejak sampai saat ini dan mungkin dan seterusnya, belum ada suatu organisasi, baik KKSS maupun EWSS atau IKAMI, ataukah alat-alat yang lainnya belum ada yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada alat semacam kalkulator yang mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, mungkin kalkulatornya sudah rusak, nikmat Allah belum bisa dihitung, belum habis dihitung. Mungkin kita bertanya, sebagaimana banyaknya nikmat Allah. Coba kita lihat, kita rasakan saja sekarang ini yang ada pada diri kita sendiri, mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Itu siapa yang punya? Siapa yang berikan kepada yang kita pakai? Kaki yang kita pakai jalan, mata yang kita pakai melihat, telinga kita pakai mendengar, semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang orang
tidak mau tahu, acuh tak acuh terhadap nikmat itu, tidak mau bersyukur kepada Allah. Tapi ingat kata Allah, wala in kafartu inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak mau mensyukuri nikmatku, tunggu pembalasanku. Makanya itu biasa orang nanti biasa ada kalau kesehatannya diambil oleh Allah. Karena penyakit stroke baru dia sadar, alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau kita sehat. Matanya sudah berkurang penglihatannya, telinganya sudah tidak bisa berfungsi apa-apa, baru dia sadar. Makanya itu kata ulama, kata ulama, as-sihhatu tajun ala ra'sil sihah wala yara illal a'illah. Kesehatan itu adalah seperti tajun, seperti apa namanya itu, kalau orang bilang songkok kerajaan itu mahkota yang ada di atas kepala seseorang bagi orang yang sehat. Wala yara illal ailah, dan tiada yang bisa yang mampu melihat mahkota itu kecuali orang yang sakit. Ya, maksudnya baru orang bisa tahu bagaimana nikmat yang besarnya nikmat Allah kalau dia sudah diambil oleh Allah. Coba mata anda, kira-kira bagaimana kalau kita masih sehat, masih enak, tapi tidak mau bersyukur. Tapi sekalinya buta matanya, penglihatannya, kemampuannya sudah berkurang, baru dia sadar, enaknya, rasa sakitnya, ataukah giginya sudah ngompong semua, enaknya bagaimana, makanan tidak ada yang terasa enak. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kesehatan itu nikmat Allah itu bukan hanya nikmat kekayaan, nikmat harta, tetapi nikmat kesehatan itu pun juga itu adalah suatu nikmat yang terbesar oleh Allah SWT, dari Allah SWT. Karena kesehatan maka seseorang bisa dihargai. Karena kesehatan seseorang bisa berbuat apa-apa. Bapak-bapak karena sehat, bapak-bapak bisa berbuat apa-apa di rumah atau di mana saja. Karena ibu yang sehat sehingga dia bisa mendidik anak-anaknya. Karena ibu-ibu sehat sehingga dia bisa melakukan acara semacam ini. Acara maulid ini tidak mungkin terlaksana kalau ibu-ibu sakit semua. Tapi karena Allah memberikan kesehatan kepada ibu-ibu yang sponsori acara ini sehingga bisa berlangsung, ini adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita dengar dia sudah kumpulkan dana berapa puluhan juta. Sayyidina Umar berkata, man asdaka dirhaman lisababi bikiraatil Qur'an bikiraati maulidin Nabi la yahruju minad dunya illa rahmatullah rahimahullah. Nah ini kita pasui orang pas masih dekat mas sumbang dirham sekalipun 1 dirham atau 1.000 rupiah bisa babi qiraati maulidin Nabi dengan menyebabkan terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. La yakhruju minad dunya, tidak keluar di dunia, dia mati illa rahimahullah, kecuali di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mungkin ada kaget karena kalau dilihat nama tadi Marsono. Iya, tadi hanya belajar sedikit saja bahasa Inggris. Biasanya kalau di akhiran Sudarmono, Soeharto, Projodipolo, biasanya kebanyakan dari Jawa. Ya maaf,
Saya kasih sampaikan karena orang bilang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Mudah-mudahan ini di dalam alam ini kita bisa belajar dari Rasulullah SAW. Kenapa kita harus bermaulid? Sekalipun banyak orang yang menentang, tidak setuju kalau itu maulid, katanya begini, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW sampai saat ini kira-kira sudah berapa ratusan tahun. Ya, kalau kita bisa terjemahkan, kalau umpamanya kita sekitar inilah 100 orang atau 200 orang, kita berjalan dalam keadaan gelap. Yang di depan adalah pakai bawa obor, yang di belakang sekali kira-kira bisa lihat jalanan karena sudah yang bawa obor di depan. Nah, Rasulullah SAW membawa penerangan, dianggap membawa obor untuk menerangi umat manusia seluruh alam semesta. Nah, ketika jalan Nabi Muhammad sampai sekarang sudah jauh sekali. Jadi kalau orang bilang kira-kira yang kita sekarang ini bagaimana? Orang bilang mungkin kaki-kaki terantum-antum, kita butuh-butuh, itu terlalu. Ya, makanya itu perlu diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad agar supaya kita bisa tahu bagaimana sejarah Rasulullah, bagaimana pribadi Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, baik di bidang pemimpinan, baik di dalam keluarga dan lain sebagainya. Kalau tidak ada Maulid, apa yang kita tahu? Iya, masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi salah satu hikmah itu diadakan maulid agar supaya kita bisa tahu bagaimana perjalanan, bagaimana rekor Rasulullah SAW. Saya ulangi sedikit. Setiap tahun kita bermaulid, orang bilang, percuma kita maulid. Cuma itu saja yang dibahas. Masalah sejarah Nabi. Kalau demikian, tak usah makan. Karena kemarin makan nasi, bulan lalu makan nasi, hari ini makan apa? Nasi juga, itu terus, kenapa makan? Ya, jadi ini agar supaya kita ini adalah supaya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita coba lihat bagaimana keadaan bangsa Quraisy sebelum Islam. Sebelum datangnya Muhammad SAW, kita biasa dengar yaitu bagaimana keadaan Quraisy, yaitu yadubinuna banatihi, yang keturuna auladahum, ya'uluna al-asnam. Ini karakter sifat orang Quraisy jahiliyah pada zaman itu. Kerjanya dia nyembah berhala, berkelompok-kelompok, bermusuh-musuhan. Yaqtuluna auladahum, ada yang membunuh anak laki-lakinya, bahkan wa yadfinuna banati, ada yang menggugur anak perempuannya dalam keadaan hidup-hidup. Bahkan selain pada itu, perempuan pada saat itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Kalau sekarang Masya Allah, kalau orang yang mau menikah orang-orang lain, dia dengar kalau di Sulawesi uang panennya satu mobil, Pak. Ya, kalau di Ternate yang penting sudah reda, orang tua sudah reda, yang penting ada masyarakat ala sholat, masalah kursi tanggung bersama, selesai jadi. Tapi kalau orang Sulawesi, dia mau pilih, mau apa? Nah, perempuan pada saat zaman jahiliyah selain dia itu dibunuh atau makam dalam keadaan hidup-hidup, itu keadaan itu dijadikan tukaran. Umpamanya A istrinya ini, yang B istrinya ini dijadikan tukar. Jadi A B, bagaimana kita sepakat? Istri saya 1 minggu di rumahmu, istrimu 1 minggu di saya. Setelah itu kembalikan. Ini kira-kira sekarang mau nggak? Iya. 1 gelas banyak orang yang pakai minum. Selain itu ada juga yaitu 1 perempuan 10 laki-laki yang gilir. Kalau itu yang terjadi, umpamanya dia hamil, nanti dilihat diadu yang 10 orang itu mana yang terkuat, itulah yang jadi suami perempuan itu.
Nah bagaimana kalau soal ini kalau orang yang kurus, kalau ini yang terjadi sekarang dia nggak kebenaran. Ya, makanya Rasulullah bu'istu liutammima makarim, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad ke dunia ini demi untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Di dalam Al-Quran dikatakan pada saat jahiliyah itu ada Quraisy disebutkan karakternya, sifat-sifatnya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, kalau orang Quraisy itu diberikan suatu berita oleh orang lain bahwa bil untha, istrimu di rumah melahirkan anak perempuan, yatawara minal qaumi, dia membalikkan wajahnya kepada orang yang memberikan berita itu, min su'i ma busyira bihi, karena jeleknya berita yang datang padanya. Ayumsiku al-hunin, ataukah dia memelihara anak perempuannya itu dalam keadaan dalam keadaan hina. Awyadusawu fitrah, atau sekalian menanam anaknya dalam keadaan hidup. Alasa amaya umum. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti bukan cerita omong kosong. Karena dengan kejadian ini akhirnya Rasulullah SAW dimunculkan oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak bangsa Quraisy pada saat ini. Lahirlah Rasulullah SAW. Nah ini kalau mau dicerita mulai kisah Rasulullah sampai dia ini kira-kira berapa tahun umur Rasulullah? 63 tahun. Dan mulai dari sebelum lahir sampai dan semuanya, ini semuanya adalah merupakan uswatun hasanah. Ibu Rasulullah SAW, bapak kalau dibicara oleh kakeknya atau nenek sampai besar, biasa anak itu dia manja. Iya. Biasa itu anak itu dia manja. Kenapa? Karena ada yang selalu diharapkan membela dia. Ada bapakku adalah polisi, bapakku adalah Pak Bupati, bapakku adalah Pak Wali Kota. Siapa yang melawan saya? Ya, tapi Muhammad kira-kira siapa yang diharapkan? Bapaknya sudah tidak ada, kakeknya juga sudah tidak ada, ibunya juga sudah tidak ada, di dalam keadaan yatim piatu. Jadi ini untuk Allah Taala supaya besar jiwanya. Karena saya mengatakan laisal fata may yaqulu kana aba, walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Bukanlah yang dikatakan seorang pemuda kalau dia mengatakan bapakku pajak jabatannya ini, mamaku ini dan lain sebagainya. Walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Akan tapi kata seorang pemuda, lihat saya, inilah saya mampu menyelesaikan sendiri, saya bisa mampu mencari nafkah sendiri, saya mampu dan lain sebagainya. Masyarakat muslimin rahimahullah, seperti kehidupan Rasulullah SAW. Apalagi yang kita bisa yang ambil hikmah ini, yaitu modal selawat kepada Nabi. Maka kita perbanyak selawat. Karena perbanyak selawat kepada Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat darinya. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyran, barang siapa yang berselawat padaku satu kali saja, sallallahu alaihi, Allah berselawat kepadanya bi asyrin 10 kali. Ini hanya cuma kita ini. Allah sendiri berselawat kepada Rasulullah dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ancaman kata Rasulullah bagi orang di kepemimpinannya dengan keluarga dan lain sebagainya. Allah Rasulullah sebagai pemimpin, dia pegang 4 sifat yang harus kita pegang. Baik pemimpin dari suatu negara, pada suatu kecamatan, suatu provinsi atau suatu kabupaten, atau pemimpin dalam rumah tangga kita sendiri, atau lebih kecil lagi pemimpin dari diri sendiri, yaitu harus pertama as-sidq, jujur. Nah ini jujur terhadap rakyat, jujur terhadap
yang kita pimpin, kalau umpamanya sebagai kepala rumah tangga, jujur terhadap istri, jujur terhadap anak, dan jujur terhadap diri sendiri. Kok bisa ya jujur terhadap diri? Iya bisa, harus jujur terhadap diri sendiri. Contoh bagi orang yang terhadap sendiri atau amanah pada dirinya sendiri, yaitu kalau semestinya, kalau umpamanya ini ya ada hak-hak tubuh kita. Ada hak mata, ada hak telinga, mata butuh istirahat. Kalau dipaksa dulu sampai jam 3, jam 4 tidak ada nilai, itu tidak bisa dituntut mata kita itu. Jadi Rasulullah sudah jujur, amanah, bisa dipercaya, atau beli menyampaikan tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada rahasia, dan al-fatanah cerdik. Selain daripada itu juga bagaimana Rasulullah memimpin dalam keluarga, dalam rumah tangganya. Rasulullah kalau dia dari luar mau masuk ke rumah tangganya, jabatannya sebagai Rasul, jabatannya sebagai panglima, jabatannya sebagai pemimpin, dia tanggalkan di luar rumah baru masuk di dalam rumah. Akhirnya istrinya merasa tenang. Karena yang ada di rumah itu bukan pemimpin, bukan panglima, bukan siapa-siapa, tapi yang ada di rumah adalah suami dari istrinya, anak, bapak dari anaknya, dan kakek dari cucunya. Enaknya kalau begini, kalau ada suatu rumah tangga, ya jabatannya di kantornya umpamanya dia bawa ke rumah salah sedikit ini karena mau samakan kantor dengan rumah, padahal beda. Ini kita bisa ambil bahwa selain kepala rumah tangga, ingat, bagaimanapun jabatan dan lain sebagainya di luar, jangan bawa masuk di dalam rumah. Ya. Rasulullah SAW kata Rasulullah juga terhadap istrinya, kalau dia mendapatkan masakan istrinya enak sekali, dia makan dengan secara diam-diam sampai dia habis tanpa dia mau kata-kata sedikit pun. Tapi kalau masakan istrinya tidak enak rasanya, kadang dia tidak makan atau dia makan tapi dia tidak kasih habis dan juga tidak marah. Tetapi Rasulullah tidak marah juga, dan dia bilang nanti istriku yang tahu bahwa masakannya kurang garamnya, terlalu asin atau terlalu pedas, nanti dia rasakan sendiri. Ya. Tapi ada juga orang kalau masakan istrinya enak, dia makan semua. Dia makan semua, orang bilang, "Kamu kalau guna campur toh." Tapi sekali iya, makanya itu hari ini dia sama-sama waktu pagi, siang cekcok, sore baikan, malam pengantin baru. Itu namanya sakinah. Yesus sakinah tenang, sama dengan air yang kalau air yang keruh dimasukkan di dalam gelas, kalau dia membuat tenang bagaimana? Kan dia keruh dulu, baru bikin tenang. Jadi keruh dulu baru dia tenang. Begitu juga rumah tangga, ada masalah dulu baru damai, baru dia tenang. Itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi mudah-mudahan kita disuruhkan kekompakan, silaturahmi dengan persaudaraan, sehingga kita bisa kompak ini, kita bisa berhasil apa yang kita inginkan di Tarnadi ini. Jaga partisipasi kita, jangan bikin malu, jangan dan lain sebagainya, jangan bikin kerjaan Pak Wali Kota, urus urusan rumah tangga kita, urus dan lain sebagainya kita. Kata Pak Wali Kota itu, pasti jaga kebersihan. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dan terakhir saya pesankan, kunu kal ainaini, kunu kal yadaini, wala takunu kal ainaini. Hendaklah kamu saling tolong menolong seperti dua tangan, dan jangan kamu saling menolong seperti dua biji mata. Kalau tangan itu, kalau tangan kiri yang gatal, tangan kanan siap menggaruk, belakang kalau tidak bisa tangan kanan, tangan kiri siap. Makanya hendaklah kamu menolong seperti saling membantu tangan. Jangan seperti kedua biji mata. Mata kanan sakit, mata kiri kami balik ke saya, padahal dekatnya dia tidak bisa membantu.
Nah, ini falsafah ini. Dan yang terakhir, kita sebagai di mana saja kata soal falsafah, kun milhan wala takun rubaba. Hendaklah kamu seperti garam dan jangan kamu seperti lalat. Garam semua orang suka, biar presiden apa dan sebagainya, sampai kalangan paling rendah dia suka, namanya dia mencari namanya garam. Wala takun rubaba, jangan seperti lalat, semua orang tidak senang. Ibu-ibu ada acara, silangkan makanan, lalat itu ya pokoknya dia kipas terus, karena dia tidak senang. Jadi kalau ada orang di suatu tempat, apakah dia Ternate, kalau dia tidak ada, orang cari dia di mana dia. Kalau ada disenangi, berarti orang tersebut bersifat seperti garam. Tapi kalau ada orang kedatangannya atau tidak ada sama saja, bahkan kalau dia datang, kalau dia ada di suatu tempat menyusahkan orang lain, berarti orang itu seperti lalat. Ini yang bisa kita ambil agar supaya kita bisa hidup tenang di mana saja. Seperti falsafah tadi, ada langit, ada bumi dan sebagainya. Kalau ini yang kita pakai, bersifat seperti garam dan jangan bersifat seperti lalat, insya Allah kehidupan Anda bisa aman dan tenang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh anak-anak Tasir Safi Hidayah. Untuk itu kami persilakan. Allahumma rabitataha wa anmuddaha wahdiha subulaha wablaha binurika alladhi la yahdu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa amisha ala syahadati fi sabili innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Semoga langkah kaki Bapak dan Ibu bernilai pada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pula kepada para pihak panitia yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Tak lupa pula kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung terdapat dengan kekurangan dan kehilafan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Andes Haji Masono MH. Untuk itu kepada pengurus KSS dan USS khas Sulawesi Selatan, kepada Wali Kota dan Ibu serta Bapak penceramah.